pagi anak-anak. Pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Ketua kelas bisa mimpin untuk berdoa hari ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai membaca pada pagi hari ini, mari kita berdoa sejenak agama dan percaya kita masing-masing. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, doa selesai. Sekretaris bisa dikabarkan kehadiran pada hari ini. Mungkin terpantau yang hadir setengahnya, sisanya tidak ada kabar. Ada yang apa Pak sampai jam sekarang belum ada data. Ya Pak. Itu Meli 1 orang. Rijal kemarin tidak hadir ya? Ya Pak. Bapak lihat kemana Rijal kemarin? Sudah chat di grup Pak, sakit Pak. Tapi kok enggak ngechat sama Bapak? Jadi absennya gimana tuh Pak di jalan? Merah, Pak. Itu sangat berpengaruh nanti sama nilai. Kalau dia bolos-bolos terus. Iya, Bang. Pak, bisa dibicarakan di luar Kak Pak? Ini takut. Boleh. Di sini apakah ada yang masih ingat materi kita kemarin? Materinya apa ya? Lupa Pak. Apa ada belajar? Penjajahan Pak. Trigonometri, Pak. Halo. KPK, Pak. Ayo, PKI, Pak, apa? PKI. Rijal, apa Jal? Hubungan masyarakat dengan Pak? Oh, bantu uang, Pak. Serang Padri. Sejarah Indonesia kalau salah. Iya Pak, kurang mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Nah, betul kan sejarah Indonesia? Nah, hari ini kita akan membahas peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Oke, Pak. Biar di belakang kelihatan Pak. Mataku laput soalnya. Mataku min 10, Pak. Maaf ya, Pak. Bantuan seksinya ya. Halo Diki. Ya. Nah, kamu udah sulit. Nah, di sini apakah ada yang tahu peran apa saja Indonesia dalam perdamaian dunia? Contoh-contohnya? Untuk saat ini, Fakta wartawan, Pak. apakah ada yang tahu untuk saat ini? G20, Pak. Non-blok. G20, Pak. Untuk yang saat ini, G20, Pak. kontingen Garuda, Pak. Libanon, Pak. Kuliah. Nah, betul. Oh. Jadi Indonesia sekarang menyumbangkan relawannya untuk membantu PBB di Timur Tengah. Oh iya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mendengarkan penjelasan yang telah diberikan dari saya nanti, kelompok dapat menguraikan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru dan hasil diskusi, siswa mampu mengidentifikasi tentang keterkaitan materi perjuangan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan yang terakhir, yaitu dengan berdiskusi, siswa mampu berpikir kritis dan berani berpendapat dalam menyampaikan hasil pemikirannya kepada teman siswa mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, nanti Bapak akan adakan games dan diskusi ya buat sebelum masuk pada diskusi atau gamesnya, Bapak akan menguraikan sedikit materi kita pada hari ini. Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, Indonesia
Upaya Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dan juga mengundang 25 negara pada 15 Januari 1955. Dan pada tanggal 18 April 1955 konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Gedung Merdeka Bandung. Diselenggarakannya konferensi Asia Afrika ini di Bandung menjadi terkenal di seluruh dunia. Semangat perdamaian yang dicetuskan di kota Bandung dijuluki Semangat Bandung. Ada yang masih ingat kemarin pada tanggal berapa yang diadakannya konferensi Asia Afrika? 18 April. Bali, Pak. 18 April. Di mana kemarin diadakannya? Di Bandung, Pak. Bali, Pak. Nah, Pak, kemarin konferensi Asia Afrika pada Peringkat 1 memang tiba-tiba. 18 April diadakan di Bali. Beda 5. Nah, yang materi kedua yaitu gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau yang disingkat dengan KNB atau Non-Aligned Movement adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara. Masih kerjain enggak? Nah, terdapat 3 kesepakatan yang melandasi tujuan gerakan non-blok, yakni Dasar Bandung, Pidato Jawaharlal Nehru, dan Deklarasi Havana 1979. Berdasarkan ketiganya, tujuan KNB pada akhirnya dirumuskan. Nah, ini materi yang ketiga yaitu misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Kontingen Indonesia untuk unit yang diberi nama pasukan Garuda ini diberangkatkan ke Timur Tengah pada bulan Januari 1957. Nah, untuk kontingen ini atau pasukan Garuda ini masih aktif hingga sekarang ya untuk perdamaian dunia. Peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia terus berlanjut ketika meletus perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sejak tahun 1975 hingga kini ribet Pak. dapat dicatat Rijal diam. Silakan diam. Ya, bisa diperhatikan Bisa, semuanya. Pak, bisa, Pak, bisa. Sangat bisa diperhatikan. Bapak ulang ya. Sejak tahun 1975 hingga kini dapat dicatat peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan didirikannya Indonesian Peace Security Center atau Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia pada tahun 2012 yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia. Bisa dilihat gambar itu adalah pasukan UNIFIL ke Lebanon pada saat Januari 2019. Sangat gagah-gagah ya tentara kita. Gagah kali. Karena harus hitam. Siap. 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 Kita akan Nah, ini materi yang keempat, yang terakhir, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Manfaat dari Deklarasi Juanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesia. Deklarasi ini mengandung konsep tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, tetapi dinilai sebagai alat pemersatu dan wahana pembangunan.
dilihat gambar itu pada 13 Desember 1957 dilakukannya deklarasi Juanda. Nah, selanjutnya Bapak akan mengadakan kuis atau game. Sebelum lanjut ke game, Bapak ingin membagi kelompok menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kelompok yang akan membahas tentang Konferensi Asia Afrika, dan yang kedua gerakan non-blok, yang ketiga perdamaian, pemeliharaan perdamaian, yang keempat deklarasi Juanda. Silakan didiskusikan kelompoknya. Baik, Pak. Buat sendiri kelompoknya, Pak. Kelompoknya. Ya, buat sendiri supaya tidak ribut kalian. Kalau dipilih-pilih kan biasanya ribut. Oke, itu kelompok berapa? 1, 2, 3, Kelompok 4, guys. Kelompok 4 sini. Ya ampun, Rijal. Rijal malah ribut, Pak. Rijal, Rijal tidur, bisa Pak. diam, Kak? Tidur. Kalau enggak Bapak keluarkan nih. Takut. Kamu udah sering bolos, udah hadir, banyak alfa. Pak, izin gue saya, Pak. Ya silakan. Mau jadi apa ini? Hah? Jawab. Itu kelompok 4 Mau jadi tentara siap. Kalian kelompok 3 ya? Ya, aman aja. Nanti didiskusikan, habis diskusi presentasikannya hasil yang kalian diskusikan. Udah paham? Tapi yang dicari apanya, Pak? Kamu kelompok berapa? Kita kelompok 4, kelompok 4. Deklarasi Ya. Juanda. Kalian simpulkan aja atas kejadian itu. Oke. Bapak tinggal sebentar ya. Kemana, Pak? Itu bagus. Oh, ini ada lagi. Baik, silakan Bapak akhiri diskusinya. Silakan siapa yang mau presentasi dulu? Ya, silakan. Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok 1 ada dapat dari Konferensi Asia Afrika. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ini diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Kegiatan konferensi dikoordinasi oleh Sunario selaku Menteri Luar Negeri Indonesia pada era itu. Konferensi Asia Afrika diikuti 29 negara peserta dan menghasilkan 10 poin penting yang disebut dengan Dasar Sila Batu. Tujuan dari KAA yang pertama mempererat solidaritas negara-negara di Asia dan Afrika. 2. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dari
3. Menjalin kerukunan antar umat beragama di wilayah Asia dan Afrika. 4. Memberikan sumbangan untuk memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. 5. Mencanangkan gerakan politik untuk melawan kapitalisme asing. Dan yang ke-6. Melawan kolonialisme dan neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Tolong yang di belakang Rijal sama Ahmadan diperhatikan ya. Ya Pak, Tangannya. ribut terus saya tadi Pak. Ya, yang di belakang ini memang sering saya lihat ribut-ribut dari tadi. Iya Pak, betul Pak. Ya, lanjut. Jadi Pak, kami membahas mengenai gerakan non-blok. Indonesia memiliki peran penting dalam pendirian gerakan non-blok maupun aktivitas organisasi tersebut, mulai dari langkah Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan ingin meredamkan ketegangan dunia akibat pentingnya hingga upaya memelihara perdamaian internasional. Berikut adalah poin tentang peran Indonesia dalam gerakan non-blok. 1. Menjadi kelompok GNB Soekarno selaku presiden pertama di Indonesia bersama 4 pemimpin dunia lainnya menjadi kelompok berdirinya gerakan non-blok. Yang kedua, menjadi tuan rumah pertemuan peran Indonesia bisa dilihat dari pelaksanaan KAA yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Bandung. Kala itu negara-negara tidak memiliki 2 blok yang ada artinya menyatakan keinginan bersifat netral. Indonesia pun juga pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok GNB ke-10 yang diadakan Jakarta dari tanggal 1 sampai 6 September 1992. Yang ketiga, menjadi pemimpin GNB. Selain menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 pada tahun 1992, Presiden Indonesia kedua Soekarno juga ditunjuk menjadi ketua gerakan non-blok. Yang keempat, memiliki prinsip yang sama dengan GNB Indonesia yang telah merdeka menentang keras kejahatan internasional, terlebih lagi jika dilakukan dengan cara kemiliteran. Perdamaian yang dijunjung serta politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia ternyata sejalan dengan prinsip GNB. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai GNB. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat Pak, saya izin keluar Pak. Ya, silakan. Jangan lama-lama ya. Pak. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Oke, jadi kami dari kelompok 3 mengenai misi perdamaian yang dimana sebenarnya ini diinjak dengan pasukan Garuda yang merupakan sebuah pasukan khusus yang dikirim oleh pemerintah Indonesia untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami konflik. Kemudian misi Garuda ini juga merupakan bentuk nyata peranan dan keterlibatan langsung Indonesia dalam penyelesaian konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Seperti itu. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Tunggu dulu, yang di belakang tolong perhatikan temannya. Sekali lagi saya tegurkan, saya keluarkan ya. Aman, Pak. Lanjut. Baik, deklarasi Juanda pemerintah Indonesia ini kemudian menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan simpati dari negara-negara lain. Misalnya menyebarkan tulisan The Indonesia Delegation to the Conference on the Law of the Sea. Usaha itu mulai membuahkan hasil dan setelah itu mulai banyak negara-negara yang bersimpati dengan perjuangan Indonesia. Setelah itu pemerintah Indonesia kemudian merencanakan peraturan pada 13 Desember agar perairan Indonesia menjadi undang-undang agar kedudukannya lebih kuat. Mungkin itu saja Bapak mengenai deklarasi. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya Games Group. Wow, Yeay. Games Group. Grup Games Group.
Ya, bisa diperhatikan untuk pertanyaan pertama yaitu siapa tokoh yang mengkoordinasikan terselenggaranya Konferensi Asia Afrika? Kelompok 4. Ya, silakan. Jadi tokohnya itu Pak Usman Abdul Ghani, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Ya, betul. Yeay. Kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Bercanda, bercanda. Bapak kita lawak ya Bapak. Yang kedua, latar yang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Kelompok dua. Bangsa Asia Afrika memiliki kesamaan nasib dan sejarah, yaitu sama-sama menjadi sasaran penjajahan bangsa Eropa. Yang kedua, di antaranya bangsa Asia yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu. Kemudian Rusia dan Amerika melibatkan diri dalam bangsa itu. Udah, Pak. Kelompok berapa? Dua, ya. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Nomor 3, Pak. Nomor 1 Pak. sebutkan peranan Indonesia dalam gerakan non-blok. Nomor 1 Pak. Tiga pak. Bapak hitung dulu. Tiga pak. 1, 2, 3. Kelompok 1. Ih, baru banget baca cepet nih. Ikut. Kelompok 1, silakan. Ya Pak, ya. Ikut memperakarsai berdirinya gerakan non-blok dengan mendatangani deklarasi Beograd dan Ya. Indonesia. Oh, belum. Kemudian Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok 10 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 Desember 1992 di Jakarta. Sekian Pak. Salah Pak. Ya, betul. Salah Pak. Selanjutnya pertanyaan khusus buat kelompok 3 yang nakal-nakal nih. Supaya mereka Rijal, astaga, Bapak bilangi masih ada. Silakan perwakilan kelompok 3 dijawab. Oke, jadi peranan Indonesia dalam oke maaf. Jadi isi ringkasan dari deklarasi Juanda adalah yakni Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang memiliki jalur sendiri, kemudian wilayah laut di Kepulauan Nusantara merupakan kedaulatan mutlak negara Republik Indonesia. Kemudian batas teritorial laut Indonesia sepanjang 12 mil diukur dari titik terluar pulau yang ada di Indonesia. Itu saja, Pak. Oke. Nah, jadi nilainya seri ya. Jadi sekarang pertanyaannya rebut-rebutan ya. Buat M Rijal, silakan maju ke depan dulu. Buat jadi juri siapa yang cepat-cepatan. Bapak di Jakarta masih ngantuk Pak, jadi nggak lihat mana Iya, yang Pak, seninya, Pak. Iya Pak, Jadi Amadan aja, Amadan. Ahmad sudah menggunakan stipa. Sini, di sini aja, Amadan. Ya. Kamu lihatkan ya siapa yang cepat. Kelompoknya Siapa? yang angkat tangan. Belum. Sabar. Masih semangat dia. Sabar. Ada ini. Udah siap? Jurinya? Dan ada sini. Kalau 2 ya, Dan. Pertanyaan Satu ya. Sabar. Turun dulu. Dan oke, 1, 2. Lihat ke belakang. Siapa pak? Dilihat. Iya, silakan. Bapak Itu pertanyaannya fungsi pemuda pada bangsa Indonesia ke depan. Kelompok 2 mau jawab. Jadi jawabannya itu selain menjadi agen perubahan peran pemuda juga menjadi agen of development atau agen pembangunan sebagai penerus bangsa. Hal itu disebabkan karena para pemuda Indonesia wajib menjaga eksistensi bangsa Indonesia di kancah dunia serta selalu dapat memberikan kesan yang baik kepada dunia walaupun tidak terjun langsung
Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Bersemangat sekali ya jawabnya. Kelompok berapa? Dua, ya. Tiga. Sekarang kelompok 2 yang memimpin ya. Untuk ini masih ada satu lagi. Kelompok yang menang akan Bapak kasih hadiah. Tiga, Pak. Sudah siap dirinya? Ya. Nah, jelaskan. Belum. Jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi kemajuan sebuah negara dan mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Oke. Belum, jurinya. Silakan itu. Satu, dua, tiga. Kelompok 3 saya lihat. Baik, Maaf ya. kami dari kelompok 3 ini menjawab apa tadi Pak? Jelaskan arti Tuh di papan di wilayah tuh. Jelaskan arti penting perdamaian dunia bagi. Lambat ya Pak. belum ya? Soalnya yang mana? Soalnya dia cepat. Ayo kita cepat jawab. Soalnya yang mana bingung udah. Coba Pak. Kelompok berapa? Pak, 2 menit Pak. Satu lagi kebetulan. Saya sakit, Pak. Hah? Kenapa kamu? Saya sakit, Pak. Oh nanti ke oke Pak. Nanti kegeprek boleh ya langsung makan. Oh KS. Lupa Pak. Ayo cepat. Waktunya habis nih. Siap-siap. Satu. Bapak bacakan dulu ya. Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain sebagai bentuk kecil perdamaian dunia. Satu, dua. Oke Pak. Belum, guys. Tenang dulu. Ada menangkan. Yuk, satu, dua, tiga. Tenang. Yeay. Kelompok 4. Tenang buat yang lain. Makan bersama. Makan bersama. Kelompok. Nah, untuk kesimpulan, siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Kamu. Ya, dia duluan tadi. Habis itu kamu. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari ini adalah Indonesia ini menjadi anggota Perserikatan Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tahun 1950 yang lebih tepatnya 28 September. Kemudian juga Indonesia ini memperkasai penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tahun 1995. Kemudian Indonesia juga terlibat dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB
dengan mengirimkan pasukan Garuda ke berbagai negara yang telah dilanda konflik di berbagai daerah. Itu saja Pak mengenai kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sini. Ini buat kamu. Selanjutnya tadi dia yang mengangkat. Ya Pak Kaki. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu tentang bagaimana Indonesia yang dari dulu sudah berperan aktif dalam perdamaian dunia, baik itu dalam perserikatan bangsa-bangsa, kemudian turut ada juga dalam membantu negara konflik, kemudian juga sudah beberapa kali menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan konferensi besar. Seperti itu Pak. Ya, betul. Dapat hadiah. Apa itu? Step, silakan maju. Lebih besar daripada Kamu mau apa, Step? Bercanda. Aja. iPhone Pak, iPhone. Ya, betul apa yang disampaikan teman-teman tadi. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia mempraksarai penyelenggara konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung dan terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Langkah konkret Indonesia dalam misi perdamaian PBB yaitu dengan adanya misi Garuda dan dilaksanakannya Jakarta Informal Meeting. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan kesimpulannya. Mungkin juga inilah akhir pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan ada soal ya, PR buat kalian. Minggu depan kan Pak? Iya, minggu depan. Enggak apa-apa Pak. 3 aja. Iya Pak. Nanti Bapak kirimkan di WA grup ya. Ya, sekian dari Bapak. Tolong tugasnya diingat, dikerjakan, jaga kesehatannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.